Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Ya, pada hari ini kita merayakan Pekan Suci pada Minggu Palma. Kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan, terlebih khusus kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Kita sering mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini setiap Minggu Palma dan juga pada Jumat Agung. Kisah ini diulang-ulang supaya mengingatkan kita bahwa ini bukan sembarang kisah, inilah kisah penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya merefleksikan dan merenungkan ada beberapa bagian dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ini ketika memasuki kota Yerusalem. Bagaimana Yesus sebagai putra Allah mau dicobai, mau diprovokasi tentang kuasanya, kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengikuti dia, kalau kita mendengarkan tadi, bukankah dia ini putra Allah? Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Bahkan para prajurit pun mencibir Yesus. Orang-orang berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib." Demikian juga imam kepala ahli Taurat mengolok-olok Yesus. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Dan tadi penyamun pun mencibir Yesus. Ini sebuah kalimat-kalimat bahasa-bahasa provokasi yang mau mengatur-ngatur Yesus. Mereka mau melihat Yesus menunjukkan kuasanya kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, yang menjadi pertanyaan, mengapa Yesus tidak memberikan jawaban atas permintaan-permintaan mereka? Jawabannya adalah karena kuasa Yesus adalah rahmat Allah itu sendiri. Artinya apa? Kalau Yesus menunjukkan kuasanya pada saat itu, berarti keselamatan itu bukan berasal dari Allah, tetapi dari sisi manusiawi Yesus itu sendiri. Yesus mau menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah rahmat Allah semata. Bukankah seperti itu dalam masa Prapaskah kita mendengarkan bagaimana Yesus dicobai iblis? "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Sekali lagi yang mau ditunjukkan di sana adalah Yesus memasuki kota Yerusalem, menderita sengsara dan wafat, mau menunjukkan rahmat Allah yang begitu besar, bahwa melalui Yesus Kristus, melalui rahmat Allah,
orang bisa sampai kepada Bapa di surga. Dan keselamatan itu, rahmat itu bukan hanya untuk sampai pada kehidupan yang kekal, tetapi di sini, sekarang, saat ini, dan esok. Oleh karena itu, melalui rahmat yang diberikan oleh Yesus, mendatangkan pengharapan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Orang hanya bisa mengalami rahmat Allah, keselamatan Allah, jika ia berharap kepada Allah itu sendiri. Lihatlah Zakheus, pemungut cukai orang berdosa. Dia mengalami keselamatan oleh karena rahmat Allah. Tidak dipaksa untuk bertobat, tetapi Yesus datang ke rumahnya. Dan pada saat itu dia percaya, dan rahmat Allah turun atasnya. Dia mengembalikan apa yang telah ia pungut dari orang-orang secara tidak adil, berkali lipat. Lihatlah orang-orang yang lumpuh, buta, tuli, semua bisa disembuhkan karena apa? Mereka melihat Yesus, ada harapan dalam diri Yesus Kristus. Yesus datang membawa pengharapan, dan mereka memperoleh kesembuhan. Bahkan dengan menjamah saja jubahnya, seorang yang kena penyakit itu memperoleh kesembuhan. Dari situ Yesus mau mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah rahmat Allah sendiri. Oleh karena itu, rahmat itu boleh kita peroleh ketika kita telah menerima sakramen baptis, dan bagaimana kita menaruh harapan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Ya, yang namanya harapan, ungkapan harapan itu biasanya jawaban iya. Seperti Maria, dikatakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Jawaban Maria apa? Ya. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu salah satu contoh ungkapan pengharapan. Ada sukacita. Harapan itu bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana melalui kehadiran kita, orang yang ada di sekitar kita mengalami sukacita, mengalami kekuatan, mengalami semangat di dalam hidupnya. Itulah contoh orang-orang yang memberikan harapan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengalami sukacita, mengalami kekuatan. Jangan orang sudah sedih, terpuruk dan sebagainya, kita datang bukan membawa pengharapan, tetapi membawa apa? Membawa api. Orang sudah mengalami penderitaan dan sebagainya, tetapi kita semakin membawa api. Bawalah pengharapan. Salah satu ungkapannya itu adalah kata ya. Bolehkah ada masalahku ini? Adakah waktumu 2 jam untuk mendengarkan kisahku? Pada ketika kita mengatakan ya, bisa. Di sana orang mengalami pengharapan, ada kepedulian. Itulah bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab Nabi Yesaya tadi. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Membawa melalui kata-kata, membawa pengharapan kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apa kita sudah mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mungkin orang-orang yang ada di dekat kita. Kalau kita sungguh-sungguh kita mendengarkan, saya yakin akan ada pengharapan di sana. Orang akan mengalami sukacita dan kita tergerak untuk
peduli. Nah, itu salah satu ungkapan harapan adalah ketika kita mengatakan ya. Masih banyak contoh lain. Ada satu kisah, seorang bapak tua usia 85 tahun, duda. Jadi yang mungkin yang ada duda di sini jangan tersinggung ya. Duda 85 tahun. Lalu dia berkenalan dengan seorang janda usia 80 tahun. Ketemulah mereka di rumah makan. Dan ketika mereka di rumah makan, mereka menjadi akrab, saling mengenal satu sama lain, tukar-tukaran nomor. Dan sering berjalannya waktu mereka saling berkenalan, saling mengunjungi, saling menguatkan. Dan pada suatu waktu di ruang makan bakso, di tempat makan bakso, kakek ini mengatakan bagaimana dia menyatakan cintanya, dan dia mengatakan, aku cinta padamu, maukah engkau menikah denganku? Apa jawaban itu nenek? Iya, saya mau. Pergilah kakek tua itu dengan kegembiraan, tersenyum-senyum. Dan ketika tiba di rumah, anaknya itu heran, kenapa ini saya punya bapak ini kayak tidak seperti biasanya. Lalu ketika dia tidur, tidurnya nyenyak. Pada pagi hari dia bangun. Ketika dia bangun dia kaget. Aduh! Dia kaget karena apa? Kemarin saya katakan cinta. Saya berkata kepada wanita itu, maka engkau menikah dengan aku. Tapi saya lupa apa jawabannya. Faktor usia. Gelisah dia. Sarapan tidak nyaman. Pokoknya anaknya heran. Kenapa Bapak? Ini saya kemarin mengatakan cinta dan mengatakan maukah engkau menikah dengan saya kepada seorang wanita, dan saya lupa apa jawabannya. Itu yang saya bingung sekarang ini. Pantasan tidak enak makan, dibuatkan kopi tidak minum, ada rokok tidak merokok. Apa kata anaknya? Coba telepon saja, ada nomornya toh? Ada. Akhirnya ditelepon lah. Setelah ditelepon, sang nenek tua itu mengangkat. Ya, halo? Halo, ini saya yang kemarin itu mengatakan cinta. Saya kemarin berkata bahwa apakah kamu mau menikah dengan saya? Dan saya lupa apa jawabannya kemarin. Padahal kemarin nenek itu sudah mengatakan ya. Langsung nenek itu mengatakan, aduh, untung kamu bilang, untung kamu menelpon. Kalau tidak, saya lupa juga kemarin itu ada orang mengatakan cinta dan mau menikah dengan saya, tetapi saya lupa siapa orang itu. Saudara-saudari terkasih, lihatlah arti makna dari sebuah kata ya, pengharapan itu. Ketika sungguh-sungguh dimaknai, itu akan memberikan sukacita, semangat, dan menggerakkan kita untuk selalu berusaha. Dan ketika kita tidak hidup di dalam pengharapan itu, akan mengalami kegelisahan, makan tidak nyaman, tidur tidak enak, dan seterusnya. Maka di balik kata ya, memberikan pengharapan, di sana ada konsekuensi, ada komitmen, ada kesetiaan, ada tanggung jawab, dan ada perjuangan. Mari kita melihat pengalaman kita ketika kita setia mengikuti Yesus Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita mengatakan ya untuk menjadi pelayan di dalam gereja, entah di wilayah, di paroki, di stasi. Apakah kita merasa tidak nyaman dan sebagainya ketika ada tanggung jawab dan tugas yang tidak kita laksanakan? Kalau kita tidak tergerak dan tidak merasa tidak nyaman,
ini belum ada harapan yang dia taruh di dalam Yesus Kristus. Tetapi orang yang merasa bahwa saya mempunyai tanggung jawab di gereja, di masyarakat, di dalam keluarga, di komunitas, di sekolah, ketika kita mengatakan, ya saya mau menjadi guru, ya saya mau menjadi frater, mau menjadi pastor, pengurus gereja, saya mau menjadi bapak keluarga, saya mau menjadi ibu keluarga, saya mau menjadi anak OMK, saya mau menjadi pendamping sekami, saya mau menjadi pengurus di pemerintahan. Ketika kita masuk ke sana, pasti kita mengatakan ya. Dan di sana ada harapan. Apakah kita ketika mengatakannya membutuhkan yang namanya perjuangan, pengorbanan, komitmen, tanggung jawab. Sehingga kalau itu kita bisa hidupi, maka ada pengharapan, akan ada sukacita di mana kita berada. Kita mampu mendengarkan orang, kita mampu memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena keselamatan sekali lagi adalah rahmat Allah. Keselamatan diperoleh bukan dari kekayaan, bukan dari kekuasaan duniawi, tetapi keselamatan hanya diperoleh melalui rahmat Allah. Dan di dalam rahmat Allah itu kita harus memiliki pengharapan. Dan ketika kita mendapatkan pengharapan itu di dalam Yesus Kristus, kita menghidupi pengharapan itu di dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Dan di sana membutuhkan yang namanya komitmen perjuangan seperti Yesus Kristus. Dia sudah tahu akan menderita, sengsara, wafat di sana di Yerusalem, tetapi ada komitmen untuk keselamatan manusia. Maka dalam tugas panggilan kita di gereja, dalam masyarakat, di dalam keluarga, membutuhkan perjuangan. Di sana akan ada perjuangan perasaan, materi, sakit hati, dan sebagainya. Dekatlah selalu dengan Yesus agar kita tidak menjadi orang yang suka melawan, menjadi orang yang memberontak. Mungkin pada waktu itu orang yang ada di sekitar Anda akan menolak, yang dulu memuji-muji, Hosana putra Daud, bersorak-sorak, putar itu daun palma dan sebagainya, hambur pakaian dan sebagainya. Karena apa? Mereka menyambut untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, dibebaskan dari penjajahan Romawi. Padahal Yesus datang membawa kedamaian. Ketika ditanya, disuruh dan sebagainya, Yesus diam-diam saja. Dan poin kedua, melalui bacaan yang kita dengarkan pada pekan suci ini, mengajak kita juga supaya mengalami kemerdekaan hati. Ketika Yesus, murid yang di dekatnya, orang terdekatnya sendiri meninggalkan dia, bahkan menyangkal, Yesus tetap mungkin sakit hati, tapi tidak dikisahkan, sudah mengalami kesedihan. Orang-orang mengolok-olok dia, bahkan orang sudah mulai mencari-cari kesalahan Yesus, bersaksi dusta, mengumpulkan kesalahan-kesalahan Yesus. Tetapi Yesus tenang-tenang saja. Dengan demikian, saudara-saudari terkasih, poin yang kedua ini mengingatkan kita agar kita memperoleh kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam hati sebagai orang Katolik. Jangan karena A dan B orang menghujat, orang meninggalkan kita karena kebenaran, karena keadilan, karena kita ketika kita mengatakan yang benar, yang adil dan yang baik untuk kesejahteraan orang, untuk banyak orang, mungkin kita akan dimusuhi, kita akan ditinggalkan, bahkan orang terdekat yang ada di sekitar kita seperti Petrus. Justru orang-orang yang terdekat kita itu biasa yang menyakitkan kita. Tetapi Yesus tetap setia kepada Bapaknya, mau mengajarkan adanya kemerdekaan hati di dalam diri kita, agar kita jangan sampai tidak merdeka hanya ikut-ikut arus. Yang penting banyak ikut. Oh, suara terbanyak ikut.
Lihat itu, salibkan dia, salibkan dia. Itu adalah suara orang banyak. Kita diajak untuk mengikuti Yesus, mengalami kemerdekaan hati. Supaya kita tidak mudah sebentar-sebentar emosi, sebentar-sebentar marah dan sebagainya. Ketika orang sudah emosi, sudah marah, akan banyak hal yang dia buat. Entah mungkin kritik juga untuk kami, mungkin pastor paroki, pastor, atau orang-orang di pemerintahan, atau di dalam keluarga. Kalau orang sudah mulai marah-marah, banyak yang dia buat, banyak yang dikerjakan, suruh ini dan sebagainya, buat ini dan sebagainya, cari gara-gara. Ada satu kisah seorang dosen killer, ya, yang ditakuti. Dia menyampaikan kepada mahasiswanya ujian itu 3 hari lagi, dan orang takut pada dosen ini. Dan ada satu anak yang belajar setiap malam, sudah belajar pagi sore malam, dia hantam lagi 3 jam sampai subuh. Pas hari ujian, dosennya itu bawa kandang ayam yang ditutup dengan kain. Apa namanya kah itu? Siapa yang pelihara ayam di rumahnya ini? Saya pelihara juga ayam, kami pelihara juga sedikit, tapi tidak pakai penutup. Bawa penutupnya dengan kainnya. Ya, mahasiswa ujiannya gampang saja. Dia angkat itu 5 kurungan, dan tidak ditahu di dalam itu apakah ayam, apakah burung. Yang penting kakinya mirip-mirip. Dia angkat, lalu dia mengatakan, coba tebak, hewan apa yang ada di dalam? Bingung mereka, ada yang kecewa dan jengkel. Sudah capek belajar begini, soalnya ada satu langsung dia robek itu suatu kertas ujian, dan dia katakan, percuma, capek kita belajar, ternyata soalnya seperti ini, disuruh tebak-tebakan. Lalu dia keluar meninggalkan kelas, dan dia mengatakan, berhenti, saya bilang berhenti. Ketika dia berhenti, masih ditanya dulu, berhenti, siapa namamu? Kami di sana, berhenti, siapa namamu? Akhirnya dia berhenti, dan dia angkat kakinya, roknya, karena ini perempuan, cewek, diangkat roknya sedikit, lalu dia mengatakan, coba tebak, siapakah saya? Saudara-saudari terkasih, semakin orang menunjukkan perlawanan, maka akan ada, semakin orang keras, semakin orang marah, semakin orang buat ini dan itu, maka di sana akan terjadi perlawanan. Sebaliknya, kalau orang membawa damai, membawa sukacita, di sana akan ada kesejahteraan. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Dan kunci dari rahmat yang dibawa oleh Yesus adalah pemberian diri itu sendiri. Dan Yesus memberikan dirinya, menderita sengsara, mau hidup dengan orang kecil, mau mendengarkan orang, mau peduli kepada orang-orang yang susah. Itu salah satu rahmat, yakni pemberian hidup. Maka untuk memperoleh rahmat itu, untuk memperoleh keselamatan itu, marilah kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita di dalam tugas dan panggilan kita di dalam keluarga kita. Pemberian hidup, sebagaimana Yesus mengatakan, barang siapa ingin menyelamatkan dirinya, menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya untuk aku, ia akan memperolehnya. Dan semakin paradoks egoisme mengatakan bahwa semakin orang melulu mengejar keuntungan, kekayaan untuk pribadinya, sesungguhnya semakin ia tidak mengalami kebahagiaan. Melulu orang mengejar kebahagiaan, sebenarnya dia tidak akan mendapat kebahagiaan. Tetapi sebaliknya,
Semakin orang memberikan hidupnya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk orang-orang yang susah, dia mengalami kebahagiaan. Dan itulah Yesus lakukan untuk kita semua. Pemberian hidup agar kita memperoleh kebahagiaan, agar kita memperoleh keselamatan, agar kita boleh setia kepadanya. Tuhan memberkati kita.